Hello guys, welcome back again to YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses, tutorial tips dan trik dan ilmu keteknikan yang bermanfaat buat Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Di video kali ini terlihat gambar dari Bapak Joko Widodo sedang melakukan kunjungan ke PLTU Cilacap 1x660 MW ya. Terkhususnya di video ini saya ingin berbagi sharing knowledge atau berbagi pengetahuan tentang pemilik project itu siapa aja dan struktur organisasi project itu seperti apa, dan sebenarnya di project itu untuk jobnya apa aja, terus bagian-bagiannya apa aja, terus posisinya apa aja. Kalau kalian yang pengen kerja di project harus paham itu. Dan langsung kita cekidot aja. Ya, inilah kepemilikan project dan struktur organisasi di power plant ya, khususnya pembangkit listrik. Nah, di sini kepemilikan project atau owner project ya, biasanya disebut owner project. Nah, pemilik project atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki project pekerjaan, memberikannya kepada pihak lain yang mampu menyelesaikan dengan itu kata kuncinya perjanjian kontrak kerja ya. Merealisasikan proyek mempunyai kewajiban pokok menyediakan. Jadi owner project itu penyedia dana ya. Nah, untuk membiayai project, pemilik project bisa pemerintah, perusahaan, perseorangan swasta asing, atau apabila akan membangun ya, memiliki kontraktor ya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya ya. Nah, kontraktor ini biasanya kalau di pembangkit listrik dia EPC ya, perusahaan-perusahaan EPC, engineering, procurement, dan construction ya, seperti itu. Nah, pemilik project atau pemberi tugas menurut Ervianto tahun 2005 adalah orang atau badan yang memiliki project dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut, gitu ya. Nah, kepemilikan proyek pembangkit listrik atau power plant, khususnya di PLTU sih yang masih familiar menurut saya, dan proyek-proyek lain sih banyak juga. Di sini pembangkit listrik negara atau milik negara yaitu PLN ya. Kalau PLN tidak asing lagi buat Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan, karena listrik di rumah mungkin kawan-kawan itu menggunakan listrik dari PLN ya. Kecuali kawan-kawan tinggal di pabrik seperti itu. Yang kedua ada pembangkit listrik swasta, atau ini adalah perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri tanpa ada bantuan dana atau suntikan dana dari pemerintah. Jadi ini pembangkit listriknya punya swasta. Biasanya sih kalau di Indonesia ada yang dari Korea, terus Jepang, sama Cina ya, banyak juga ini. Terus di owner project itu atau pemilik project, yang lihat dari skema di atas ini ya, yang saya checklistnya itu dia dibagi dua. Dia ada owner project swasta dan ada PLN ya atau milik negara. Biasanya ada konsultan project atau pengawas proyeknya ya. Contohnya yang perusahaan-perusahaannya seperti ini ya, EMK, ada juga PLNE, Reconsult ya, terus Amitas, Konusa, dan biasanya ini dari PLN atau IPP ini owner projectnya dari swasta dan dan milik negara ini tersambung atau terhubung ke main kontraktor ya, main kontraktor atau kontraktor utama di Indonesia. Kalau yang punya swasta itu biasanya Wika ya, Wika, HK, Utama Karya, PP, terus Adikarya, ada juga Lotte ya. Selanjutnya dari Maincon, biasanya kalau proyeknya ini besar pasti akan diberikan lagi ke perusahaan-perusahaan lain atau sering disebut bahasanya subkon ya, subkontraktor. Bisa juga ini perusahaan-perusahaannya perusahaan swasta ya,
perusahaan swasta atau perusahaan asing ya. Nah, contoh nih Truba ya, Truba Engineering, ITI ya, Koin Pratama, terus Nusareka, 10 sumber anugerah atau 3 pilar energi dan lain sebagainya ya, tergantung mau bangun apa ya, mau bangun PLTUK, PLTG, PLTGU, PLTA, itu tergantung dengan spesialisasi dari perusahaan-perusahaan subkonnya. Nah, biasanya dari subkontraktor juga ada pihak ketiga ya, pihak ketiga perusahaan NDE ya, terus laboratorium karena untuk uji testing materialnya ya. Nah, di subkontraktor inilah ada kontraktor pelaksana ya, yaitu mandor-mandor ya. Nanti kita bahas nih untuk struktur organisasi khususnya ini tuh kontraktor itu bagaimana sih struktur organisasinya dan apa aja sih tugas dan tanggung jawabnya. Kita lanjutkan aja. Oke, selanjutnya tugas dan tanggung jawab owner project itu apa ya? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama menyampaikan visi misi project yang mereka kerjakan kepada main kontraktor, terus mengatur waktu berapa lama pengerjaan project, jadi keywordnya waktu project ya, berkoordinasi dengan main kontraktor. Jadi si owner project mengatakan kepada main kontraktor, contoh Anda punya waktu 2 tahun 3 tahun seperti itu ya. Terus dia juga menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan dulu, ini dulu kok kerjain ya, terus nanti biar siap ini, seterusnya ini gitu ya. Terus dia memonitoring project juga karena dia yang punya ya, dia yang punya industri atau dia yang punya PLTU nya ya, dia yang harus mengawasi juga ya. Terus sebagai owner project ya biasanya dia pasti punya alternatif solusi dari setiap permasalahan ya yang ada di project. Terus selanjutnya dia pasti menyediakan dana dong untuk project tersebut atau sumber dananya ya. Terus dia mengurus perizinan pendirian project khususnya ke pemerintah ya, ke pemerintahan dan sebagainya ya. Terus menyiapkan lahan project juga, perizinan terhadap lahan ya, apakah lahan tersebut sudah pembebasan lahan secara resmi dan tidak ada lagi tuntutan dari masyarakat atau pihak setempat supaya tidak terganggu proyeknya nanti. Ini tugas dari si owner project ya, ini pemilik project ya, yang menyelesaikan segala permasalahan atau terjadi sengketa lahan ya, itu tugas dari owner project. Terus yang selanjutnya menyiapkan desain drawing ya, tentu ya dia harus punya gambaran mentah atau gambaran jadi kepada main kontraktor, aku maunya desainnya seperti ini ya. Terus punya spesifikasi dan prosedur ya, sesuai dengan keinginan owner ya. Selanjutnya monitoring pelaksanaan project baik dari segi kualitas, terus progres atau pada saat pelaksanaan pekerjaan dan keamanan ya. Dan sebagai koordinator juga ya, koordinator semua kontraktor yang ada di project. Jadi kalau sebagai owner project itu enak ya, karena kita mengawasi aja untuk kontraktor-kontraktor, tapi tanggung jawabnya besar ya, seperti itu. Jadi kita dipercayakan oleh yang owner atau penyedia dana itu kepada owner project ya. Selanjutnya di sini apa sih tugas dan tanggung jawab owner engineer atau konsultan ya. Di sini kan ada juga konsultan engineer-nya ya tadi. Ya, dia harus memastikan mutu pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor nanti itu sesuai dengan kontrak kerja, terus sesuai dengan bill of quantity, sesuai dengan spesifikasi dan prosedur, terus sesuai dengan standar and code. Nah, selanjutnya juga planning ya, planning progress project atau perencanaan ya. Jadi waktu lama pengerjaan terus dimonitoring ya, diawasi, jangan sampai dia berlebihan atau tidak capai target. Progress of work ya, hasil kerjanya juga dicek dari segi cara kerja, mungkin hasil kerjanya, terus
mungkin juga pengujiannya ya. Terus keselamatan kerja juga tanggung jawabnya, karena ketika suatu project tidak ada kecelakaan atau zero accident, itu sangat bagus ya, karena itu yang diharapkan oleh setiap project dimanapun menurut saya. Karena kalau projectnya zero accident ya itu suatu prestasi atau achievement, khususnya buat bagian HSE-nya ya, Health, Safety, and Environment-nya gitu. Kita next, tugas dan tanggung jawab main kontraktor. Tugas dan tanggung jawab main kontraktor yaitu pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai peraturan ya dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan ini kontrak kerja ya, atau kontrak perjanjian pemborongan. Yang kedua, memberikan laporan kemajuan ya atau progres. Makanya kalau orang project biasanya progres reportnya berapa, udah 25%, 30%, 90%, seperti itu ya. Nah, meliputi ya laporan harian atau daily report, mingguan, weekly report, terus ada juga bulan atau monthly report kepada owner project tadi ya. Nah, yang di dalamnya berisi atau memuat tentang pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai, terus prestasi atau sudah berapa persen selesai atau bobotnya ya, terus jumlah tenaga kerja yang bekerja di site atau di project itu berapa orang, terus jumlah material yang sudah sampai di lokasi atau di inside ya yang sudah sampai, terus keadaan cuaca juga ya, dan lain-lain lah yang menyangkut tentang pekerjaan atau hal-hal yang bisa menyebabkan kendala atau kemajuan ya gitu. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab main kontraktor project juga menyediakan tenaga kerja ya atau manpower, material, terus workplace ya, tempat kerja, terus tools dan consumable lah yang terkait untuk spesifikasi dan gambar ya. Dengan ya main kontraktor juga harus paham tentang waktu, biayanya berapa atau budgetingnya, terus kualitasnya, terus keamanan pekerjaan ya, terus resikonya dia pasti sudah tahu itu kalau sebagai main kontraktor project. Ya nggak mungkin kan dia mau pekerjaannya ada yang kecelakaan terus menambah biaya asuransi, dan pekerjaan pasti terhenti dan mencari orang pengganti. Bertanggung jawab penuh ya terhadap kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan ya di lapangan, terus melaksanakan pekerjaan sesuai time schedule ya yang telah disepakati, terus melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan ya. Dan main kontraktor ini sangat berperan penting. Kalau ada rusak, ada yang hilang materialnya ya ganti. Ini yang bertanggung jawab kepada owner ya. Terus memelihara dan memperbaiki biaya sendiri ya terhadap kerusakan jalan, seandainya truk-truknya lewat dari jalan-jalan umum atau merusak ada area-area tertentu ya. Mengganti semua ganti rugi ya kecelakaan ya sewaktu pelaksanaan pekerjaan, ini yang tidak diharapkan, serta ya pasti mengobati dong pertolongan P3K. Dan juga sebagai koordinator atau leading ya, memimpin subkontraktor yang ada di bawahnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada di project atau di site, dan mempertanggungjawabkan seluruhnya atau sepenuhnya kepada owner project. Nah, tugas dan tanggung jawab ini subkontraktor ya, di bawah dari mainkon tadi, dari grafik atau skema itu adakan dari mainkon dibagi lagi ke subkon perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Nah, tugas dari si subkon ini lebih berat, kan lebih detail dan lebih spesifik. Ya, menyelesaikan project ya sesuai dengan drawing, prosedur dan standar encode ya. Terus waktu yang disepakati dengan, jadi antara mainkon dan subkon juga ada kontrak kerjanya ya, berapa lama penyelesaiannya ya. Terus membuat prosedur project. Yang kedua, progress project juga ada ya. Jadi dari si main kontraktor ke owner, dari subkon ke mainkon ya, gitu. Terus membuat rencana pekerjaan. Terus juga ada juga ini ya, daily report
pelaporan harian, mengawasi jalannya proyek juga secara keseluruhan, terus memastikan peraturan keamanan ya, safety regulation berjalan sesuai dengan prosedur. Ya, bagian safety harus mereka patuhi menggunakan sepatu safety, terus menggunakan helm project, body harness, safety belt, menggunakan sarung tangan, terus menggunakan kacamata, menggunakan kaplas ya, itu mereka harus patuhi lah sesuai standar dari K3 di perusahaan atau proyek tersebut. Terus koordinasi meeting ya, karena beberapa hal ya perlu meeting dengan Mencon atau dengan owner bahkan. Ya, ini juga permasalahan di lapangan harus diselesaikan juga, karena di Sukon ini kan kalau kita lihat secara umum ya lebih banyak jago fisik ya, karena biasanya mereka ini otot-otot atau apanya itu lebih kekar. Terus struktur organisasi di perusahaan kontraktor itu apa aja? Nah, kita mulai dari ini ya, project manager ya. Jadi ada PM namanya, beda seperti di awal tadi, itu ada dua ya. Kalau berdasarkan PLTU-nya kepemilikannya siapa. Ini kita fokus ke struktur organisasi di project, ada PM namanya, project manager paling tinggi ya. Yang kedua ada juga di site manager, yang ketiga ada dokumen control ya, sama project control, di bawahnya ada lagi construction manager. Di sini membawahi engineer dan ada safety koordinator ya. Terus ada QC, ada juga engineer dari QC-nya ya. Terus di bawah construction manager ada superintendent. Superintendent membawahi juga beberapa SPV ya atau supervisor. Nah, ini kalau project besar ada superintendent, kalau project kecil biasanya ini enggak ada. Terus kalau project kecil juga ini enggak ada. Terus kalau project kecil juga ini enggak ada. Yang ada cuma project manager, SPV. Terus di bawahnya ini ada namanya foreman atau mandor ya bahasa ininya. Terus ada labman. Labman bisa juga ini fitter ya. Terus ada fitter skill 1, skill 2, skill 3, dan yang terakhir ada helper ya. Helper atau ya membantu ya si labman dan foreman. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab seorang project manager atau PM ya. Ini dia paling tinggi di dalam struktur organisasi project. Nah, dia mengembangkan project plan atau organization chart. Yang kedua, dia mendeskripsikan scope of work, berarti ini apa artinya ya? Ini kerjanya apa aja ya? Scope of work itu pekerjaannya apa aja? Dia harus mendefinisikan dan membuat dan mengatur setiap aktivitas perencanaan atau planning. Terus memilih sumber daya, ini artinya sumber daya manusia ya, SDM untuk proyeknya harus yang kompeten atau profesional, tergantung proyeknya di bidang apa. Terus membuat jadwal dan schedule, jadi PM ini banyak kerjanya. Terus memperkirakan estimasi waktu pengerjaan. Terus khususnya budgeting ya, memperkirakan biaya yang dibutuhkan. Nah, ini adalah mengatur keuangan ya. Ini mengatur keuangan, budgeting, jangan sampai terjadi over budget ya. Jangan sampai dia defisit. Nah, terus membuat dokumentasi pasti, membuat metrik atau grafik ini juga pasti. Terus menganalisa risiko, karena seorang project manager pasti juga punya manajemen risk atau risk manajemen risiko ya. Terus mengelola risiko dan masalah, kemungkinan masalahnya apa aja ya. Mungkin ada masalah karyawan atau masalah dari alat kerja atau di lapangan ya. Terus mengawasi dan melaporkan progres ke owner. Terus memimpin tim, ini udah pasti, leading team. Terus mengontrol quality, ini juga udah pasti. Terus mengelola ya, jadi kalau untung jadi project manajernya duluan tahu ya gitu ya. Terus di bawah dari project manager ada namanya site manager. Bedanya kalau project manager biasanya itu di kantor aja, terus sesekali sih ke lapangan. Beda dengan site manager. Site manager ini memang dia khusus di
lapangan 50%, ke kantor juga 50% ya. Biasanya gitu. Terus menjalankan project plan yang sudah dibuat oleh project manager, menerapkan scope of work ya. Terus mengatur aktivitas juga. Terus dia mengawasi langsung jalannya project. Terus menjalankan jadwal dan schedule yang dibuat oleh PM ya. PM ini project manager. Terus menyelesaikan project berdasarkan estimasi waktu. Terus menekan biaya supaya keuntungan lebih besar. Mengatur dan menjalankan keuangan ya. Jadi sudah ada diberikan mungkin bahan mentah dari PM-nya. Terus pasti membuat dokumentasi dan melaporkan ke PM jadi site manager ini berkoordinasi dengan PM-nya. Terus menekan resiko ya, menekan resiko dan masalah. Terus mengawasi dan melaporkan progres. Terus memimpin tim di site ya. Dia kalau site manager ini sudah langsung turun lapangan. Terus mengontrol kualitas sesuai ketentuan dari owner juga. Terus di bawah dari site manager biasanya kalau proyeknya besar, ini ada lagi construction manager ya. Ya ini mengawasi dan mengelola jalannya proyek di lapangan mulai dari awal sampai selesai proyek. Meninjau dan memantau jalannya proyek, memastikan jadwal pengiriman material dan equipment sesuai rencana ya. Jadi construction manager ini dia harus sampai detail ya, detail memahami ini semua. Terus mengontrol budgeting mulai dari material, manpower atau karyawannya berapa, toolsnya apa, equipmentnya apa, consumable-nya berapa harganya gitu ya. Terus inventory control ya. Ya material semuanya ini yang dipakai di lapangan dia harus tahu ya. Jadi ada inventory control, perlengkapan pengendalian perlengkapan ya, atau mengontrol mengawasi. Terus membuat progress report ya, yang ada di lapangan. Terus kalau ada terjadi masalah atau problem ya dia solving problem lah di sana. Terus dia memanfaatkan atau mengefektifkan sumber daya yang ada. Kalau bisa sih semakin sedikit orangnya, terus banyak kerjanya ya mereka makin untung ya. Jadi CM ya, construction manager ini kalau bisa sumber dayanya sedikit tapi orangnya profesional, waktu kerjanya mantap, terus kualitasnya juga bagus, CM-nya pasti ini senang ya. Terus memberikan pembelajaran atau training ya kepada semua karyawan yang ada di lapangan supaya bekerja dengan baik. Terus memastikan bahwa manpower orang atau karyawan, tools dan consumable tersedia ya supaya project tetap berjalan. Jangan sampai nanti karena contoh nih kawat lasnya belum ada, terus weldernya duduk-duduk minum kopi gitu ya. Terus menekan biaya dan risiko ya yang ada di lapangan. Jadi construction manager, site manager, dan project manager pasti memahami manajemen risiko. Ya, dan kita ke level lebih ke bawah ya. Jadi tugas seorang engineer project, tapi sini saya buat kuning. Saya highlight warna kuning, dia di posisi kontraktor ya. Kontraktor ini kan yang turun ke lapangan langsung ya. Jadi dia ini mengumpulkan drawing dan spesifikasi dan prosedur ya, gambar, spesifikasi alatnya apa, mesinnya apa contoh, dan prosedur kerja atau cara bekerjanya apa gimana ya. Memastikan bahwa drawing yang kita miliki ini sudah revisi terakhir ya, karena setiap drawing itu biasanya ada revisi-revisi. Terus mempelajari ya jadwal pekerjaan sesuai dengan master schedule atau milestone ya, atau kan biasanya di project itu ada milestone mulai dari awal sampai selesai itu sudah ada di situ drawing atau tabelnya, pekerjaannya apa aja, terus estimasi penyelesaiannya berapa lama untuk setiap sub pekerjaan gitu. Terus menghitung kebutuhan manpower ya. Nah, seorang engineer project juga punya bawahan ya, yaitu manpower karyawan-karyawannya kalau ada di bawahnya juga.
terus equipment, memperkirakan waktu ya, waktu pekerjaan project juga. Seorang engineer itu harus tahu ya berapa lama ini selesai, terus buat metode kerja, ini metodenya lebih efektif dan lebih efisien. Kalau menggunakan alat yang ini lebih efektif dan efisien, jadi waktunya terpotong sekitar berapa hari gitu ya. Terus menyediakan peralatan kerja, terus menyediakan equipment dan material yang akan diinstalasi di lapangan, mencatat hasil kerja yang akan dimasukkan ke progress. Biasanya saya kemarin itu dokumentasi ya. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, biasa pihak sipil, HRD ya. Terus pengadaan barang ya, bagian warehouse atau gudang, safety, owner, konsultan, subkontraktor, dan yang berkaitan lah. Terus membuat progres yang dilaporkan ke chief engineer atau pemimpin dari engineer-nya. Terus kalau kita menjadi seorang engineer project di hari pertama, kalau baru diterima itu ya biasakan mempelajari pekerjaannya apa aja Pak yang di lapangan itu tuh. Di scope of work-nya kita ngerjai apa aja, contoh mungkin ngecor fondasi, yang kedua membuat terus kita mengganti das kolektor, contoh di boiler ya, di boiler mengganti das kolektor, terus mengganti brickwork, terus mengganti chimney, terus mengganti ESP seperti itu ya, terus mengganti steam drum, contoh mengganti main steam valve seperti itu ya. Jadi harus jelas ya. Terus mengumpulkan drawing, kalau kita ke lapangan terus kita nggak tahu ngapa-ngapain ya itu kan percuma ya. Jadi tahu dulu apa kerjaannya di sana, terus kita kumpulin drawing atau gambar tekniknya supaya kita tidak terlalu buta. Yang ketiga selanjutnya kontrak kerja dan spesifikasinya apa aja, contoh ini menggunakan transmitter, steam flow-nya mereknya Yokogawa, harus sesuai dengan kontrak kerja seperti itu ya. Yokogawa kan milik dari Korea ya. Terus membuat perencanaan pekerjaan project berdasarkan master schedule tadi, milestone tadi. Terus menghitung kebutuhan material ya yang dipakai di site, biasanya estimasi materialnya. Contoh nih fondasi luasnya luas yang mau dicor ini 4x5, terus kedalamannya 30 cm contoh ya. Jadi kita hitung tuh berapa volumenya, jadi matematikanya harus jalan juga ya. Berkoordinasi dengan QC atau quality control untuk proses pengecekan ya. Setelah kita kerjakan nanti kita koordinasi dengan QC, Pak udah selesai nih kerjaan kami itu, Pak tolong diperiksa, dicek gitu ya. Terus menyediakan equipment ya yang akan dipasang di lapangan sesuai dengan schedule project. Jadi schedule ini sangat berperan penting dalam mengerjakan minggu-minggu ke depan, hari besok kerjain apa gitu ya. Terus memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, dan kita minta aja ke HRD kita. Kalau projectnya kecil kita minta aja ke site manajernya atau ke project manajernya bahkan ya. Terus kita monitoring ya, monitoring proses kerja selama bekerja karyawannya. Kita lihat dia karyawannya bekerja nggak sesuai dengan prosedur konstruksi ya, dengan kaidah-kaidah teknik. Terus bagian QC dia seorang QC dia pasti paham ini ya. Saya belum pernah sih jadi QC. Terus drawing, prosedur, spesifikasi, standar and code ya. Terus ITP, inspection, test dan plan, dia paham drawing. Terus ya ITP tadi saya bilang, inspection, test plan, pengujian material atau pengujian hasil pekerjaan. Terus dia membuat rencana pengecekan kualitasnya ya, spesifikasi dan instruksi kerja dari seorang QC. Terus QC juga mengadakan welder test, jadi untuk welder harus diuji dulu oleh seorang QC ya, dengan standar dan code-nya, mengontrol WPS ya, welder procedure specification ya. Jadi seorang QC dia paham tentang WPS ya, sebelum, sesudah, dan pada saat proses pekerjaan berdasarkan kriterianya ya. Jadi sebelum pengelasan, saat pengelasan, dan sesudah pengelasan dia tahu kualitas seperti apa. Terus mengadakan non-destructive examination, pengujian tanpa merusak.
pada hasil-hasil welder sesuai dengan permintaan requirement. Terus melakukan post well heat treatment sesuai klien spesifikasi dari klien. Terus kalibrasi atau mengontrol ya, kalibrasi alat ukur dan testing equipment yang ada di lapangan. Terus mengontrol status setiap pekerjaan. Ini pekerjaan contoh nih, pemasangan tube boiler nih, perlu nggak ini namanya radiographic test, magnetic test, atau visual test ya. Nah, selanjutnya juga membuat laporan kegiatan inspeksi dan tes. Jadi setiap seorang QC melakukan inspeksi pasti ada laporannya dan hasilnya. Selanjutnya wewenangnya ini ya, QC bisa menghentikan pekerjaan ya kalau tidak sesuai dengan ITP spesifikasi ya, dia akan melaporkan juga ke bagian QC ya, QC engineer-nya ditegur sama QC inspektor ya. Terus menandatangani laporan inspeksi sesuai dengan pekerjaan. Terus menolak pekerja yang tidak qualified atau tidak kompeten, dan bahkan mungkin pekerjanya merusak material dan mungkin dia nggak tahu cara kerjanya, terus asal saja ya, QC inspektor berhak menyuruh dia, kau pulang aja lah gitu ya. Terus mengeluarkan non-conform report apabila tidak sesuai ya dengan drawing. Ibaratnya contoh udah selesai dikerjain ternyata tidak sesuai dengan drawing dan spesifikasi dan kodenya, itu QC inspektor berhak bilang ini bongkar gitu ya. Terus kalau tugas seorang safety ini ya pastilah menerapkan program keselamatan kerja di lingkungan proyek. Terus setiap karyawan memastikan menggunakan APD ya. Contoh APD itu seperti saya bilang, sepatu safety, terus menggunakan baju project, helm project, sarung tangan, mungkin kaplas ya, sesuai dengan pekerjaannya lah. Terus membuat job safety analysis ya, ini lebih paham mereka lah, bagian K3. Terus memantau pelaksanaan project, terus membuat permit ya. Permit ini izin ya. Kalau kita mau ke dalam steam drum, mereka pasti cek dulu udaranya mungkin sampai suhunya berapa ya. Setelah ada permit dari mereka, baru boleh bekerja di daerah tersebut. Terus memastikan semua karyawan bekerja di lapangan menggunakan SOP ya. Jadi kalau kalian melamar sebagai seorang safety, inilah kira-kira tugas dan tanggung jawab di lapangan ya. Terus memastikan semua karyawan di lapangan bekerja berdasarkan SOP ya. Contoh kalau dalam ketinggian sekian harus wajib menggunakan body harness atau safety belt gitu ya, dan lain-lain. Terus kalau superintendent atau SPV ini mengatur pekerjaan worker, terus menyampaikan kebijakan kepada seluruh bawahan dan grup, melaksanakan tugas proyek dan pekerjaan secara langsung, terus menegakkan aturan yang ada di perusahaan, mendisiplinkan bawahan, mengawasi dan mengevaluasi setiap hasil kerja dari bawahan, terus memberikan info kepada manajemen bahwa pekerjaan di sini atau kendala di sini apa aja. Jadi ini ibaratnya superintendent sama SPV ini contoh ibaratnya dia di tengah-tengah jembatan. Terus memecah masalah sehari-hari, membuat rencana jangka pendek ya, terus membuat job description dan untuk bawahan, terus bertanggung jawab untuk hasil pekerjaan, memotivasi, membuat jadwal kerja. Ini briefing ya, briefing ini setiap hari, melakukan briefing setiap hari, dan toolbox meeting, mencatat hasil pekerjaan dan melaporkan kepada atasannya. Nah, nih tugas dan keahlian seorang foreman ya, atau mandor ya, atau leadman. Nih, melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dari SPV tadi. Saya pernah jadi SPV. Terus yang selanjutnya melakukan proses installation equipment ya, sesuai drawing. Terus saling berkoordinasi ya dengan karyawannya, bawahannya lagi. Terus selanjutnya ini melaporkan hasil kerjanya kepada SPV ya. Nanti SPV nanti dokumentasi itu. Terus kalau tugas seorang helper ini yang paling bawah ya kalau dalam struktur organisasi,
Tapi ini nggak boleh disepelekan ya, karena mereka ini setiap pekerjaan atau posisi itu punya kelebihan dan spesialisasi tersendiri. Nah, melaksanakan pekerjaan sesuai arahan mandor atau leadman ya. Biasanya kan seorang helper ini ada dia namanya dia membantu fitur 1, fitur 2, fitur 3. Terus ada juga sih di beberapa project beda-beda ya. Ada namanya semi fitur gitu ya. Terus ada helper, dia itu helper batu katanya gitu. Helper batu, helper fitur ya. Agak-agak aneh juga sih saya dengar, tapi ya intinya saya tahu mereka kerjanya apa. Kalau semi fitur katanya cuman bisa menggunakan stang blender, bisa menggunakan ngelas, tapi sekedar ya. Nah, kalau dia fitter, dia bisa menggunakan flash, juga menggunakan stang blender orang itu bilang, atau las gas, juga bisa erection ya, mengassembly. Nah, kalau seorang helper dia belum tahu, mungkin dia cuma bisa motong ya, motong atau motong plat menggunakan las gas. Terus mungkin kalau untuk pengelasan dia bisanya cuman bisa tag weld ya, cuman sekedar join sambung ujung ke ujungnya aja gitu ya. Terus yang selanjutnya membantu memasang proses instalasi yang saya jelaskan tadi, dan biasanya ini belajar gambar dia juga ya, sedikit-sedikit lah. Terus dia saling berkoordinasi juga ya. Untuk menyelesaikan pekerjaan harus mau disuruh-suruh, biasanya di project seperti itu. Yang selanjutnya mengambil tools dan consumable yang saya bilang tadi, dia harus mau tolong ambilkan itu kabel kawat lasnya, tolong naikkan dulu ampere dari welding mesinnya gitu ya. Terus ambil dulu itu corannya, itu kita mau ngecor di sana gitu ya. Harus mau lah pokoknya, namanya juga kerja ya. Itu sih. Mungkin yang terakhir juga dia membantu dan mengangkat ya, memasang support ya, terus scaffolding dan mesin di project ya. Mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat ya untuk pemaparan saya di video kali ini. Kalau ada masih yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau mungkin saya ada yang salah, silahkan kawan-kawan berikan pembenaran di kolom komentar. Terima kasih telah menonton penjelasan saya sampai selesai. Kalau kawan-kawan kerja di project, safety first. Saya selalu mengutamakan keselamatan itu nomor 1. Dan jangan lupa menggunakan alat pelindung diri. Dan stay fokus ya, fokus dalam bekerja. Dan sukses selalu. Salam hebat luar biasa. See you again to the next video. Bye bye.